Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-50. Dan kita sangat bersyukur karena kita semua jemaat yang lokal khusus di sini boleh merayakan bersama-sama meskipun memang ini suasana liburan ya. Jadi kita berharap lebih banyak yang hadir, tapi barangkali sudah ada yang di tempat liburan. Tapi biarlah ibadah hari ini tidak mengurangi sukacita kita. Tepatnya saudara, memang besok tanggal 31 itu pas ulang tahun gereja. Tapi karena situasi, besok kan Idul Fitri sehingga kita undur kemarin perayaan yang lebih besar. Dan hari ini di gereja lokal kita. Nah saudara, hari ini saya ajak kita melihat satu tema. Misi isi hati Allah bagi gerejanya. Mari sama-sama buka Kisah Para Rasul pasal 8 saudara. Sorry, ini salah ketik. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 8. Kita baca ayat 1b sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat yang keempat. Yang di layar ini hanya ayat 1b sama ayat yang keempat saudara. Jadi kita lihat di Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama 1b, saudara ayat yang kedua ya. Kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita saudara. Di dalam perayaan semalam yang baru saja kita ikuti, saudara, kita melihat bagaimana gereja kita 50 tahun ini begitu diberkati oleh Tuhan. Dan khususnya saudara-saudara, kita bisa menyaksikan ya, gereja kita yang telah ada ini ada karena pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan khususnya karena misi yang telah dikerjakan. Kalau kita lihat di depan ini saudara, ada GKK Raja Wali. Ini diawali karena misi. Dan kemudian saudara lihat itu sebenarnya setelah GKK Raja Wali itu adalah itu sekolah Alithea dulu terlebih dahulu tahun 2007. Sekolah yang di sini Raja Wali. Nah saudara, karena misi maka kemudian sekolah ini didirikan. Lalu kemudian di tahun 2011 GKK Poris kita buka, dan tahun 2023 kemarin ini gereja dimandirikan sehingga akhirnya mereka telah menjadi gereja yang dewasa, sehingga sinode kita itu punya 2 jemaat yang sudah mandiri. Kita yang di sini dan Poris ini, dan jemaat mereka itu kurang lebih sudah 150-an orang saudara. Nah ini adalah satu anugerah Tuhan, dan ini adalah karena misi. Lalu kemudian kita juga GKK Bekasi kita adopsi, dan jemaatnya kurang lebih ya 60-an ya, 60-70 orang saudara. Lalu berikutnya kita bergeser lagi ke GKK Sumba yang juga memang ini cukup jauh, tapi jemaat dia sudah ada 50-an orang, dan mereka orang-orang timur saudara, orang NTT, Sumba Barat Daya, tetapi karena misi kita melayani mereka. Dan kita sudah punya tanah di sana untuk menjadi tempat ibadah, dan sedang dipikirkan untuk nanti pembangunannya saudara ya. Lalu berikutnya kita juga melanjutkan di GKK Serpong yang kurang lebih setahun lebih yang lalu saudara ya. Nah ini kita sudah sewa tempat 5 tahun ke depan, dan kemudian kita juga sudah ada jemaat ya kurang lebih 30-an orang begitu ya yang rutin beribadah. Dan selanjutnya yang terakhir itu Alithea Poris.
Tempat sudah ada, sudah dibeli 2016 dan kurang lebih setahun yang lalu sudah dibuka sekolah Poris di sana. Dan ini adalah karena misi, saudara. Karena pekerjaan Tuhan ini kita melihat begitu penting. Jadi kalau kita melihat perjalanan daripada gereja kita, itu adalah diawali dengan misi. Makanya GKK ini ada. Dan karena misi, saudara, GKK ini boleh terus bertumbuh seperti yang saudara saksikan hari ini. Dan kita melihat karena misi ketika dijalankan terus, maka ini bisa membawa GKK bisa melaju terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Kalau misi dikerjakan, GKK ini bisa akan bertumbuh lebih besar. Amin, saudara. Nah, saudara, kita berharap tentunya gereja tidak hanya berhenti di sini, saudara, di GKK Serpong, tapi kita berharap di sana lagi ada, saudara. Ada GKK lain. Sekolah juga tidak hanya berhenti di Poris, tapi ada sekolah Alitea lain di tempat lain lagi ke depan. 25 tahun berikutnya, 50 tahun berikutnya lagi, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah harapan kita. Tetapi yang namanya harapan, saudara, kalau kita bisa sehati, bekerja bersama-sama, maka kita akan melihat satu kemajuan yang terus terjadi di tengah-tengah kita. Kita tahu pendahulu-pendahulu kita itu sudah memulai pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah kita yang ada hari ini, saudara dan saya, apakah kita juga mau terlibat untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan ini? Karena kalau mau bicara misi, saudara, maka itu adalah berbicara soal keterlibatan, soal kesehatian. Bagaimana kita umat Tuhan mau gak bekerja bagi pekerjaan Tuhan? Mau gak memberikan dirimu dipakai oleh Tuhan? Mau gak sehati, berkorban, rela berikan apa untuk pekerjaan Tuhan? Saudara, kalau bicara misi seringkali saudara-saudara, kita itu kalau bicara cari jiwa ya, bicara cari orang baru, bagaimana kemudian pergi pelayanan misi, buka gereja baru. Saudara, seringkali kita berpikir ini adalah urusannya majelis, urusannya para hamba Tuhan. Seringkali kita sebagai umat Tuhan itu kita tidak ambil pusing bagaimana gereja ini mau cari jiwa, ada jiwa baru, ada enggak, kita enggak peduli, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat apakah hal itu sesuai dengan isi hati Allah? Apakah itu isi hati Tuhan bagi gereja? Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara, sebenarnya itu menandakan bukan isi hati Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini justru memberi kita satu konsep yang baru, satu paradigma yang baru. Semestinya kita umat Tuhan secara khusus di GKK, di dalam ulang tahun ke-50, mestinya kita itu bagaimana? Bagaimana kita bereaksi, berespons terhadap misi Allah yang telah Allah kerjakan selama 50 tahun yang kita sudah lewati. Lalu reaksi kita, respon kita berikutnya apa? Sebagai anak muda, apa reaksimu di dalam pekerjaan Tuhan yang sudah dimulai 50 tahun yang lalu? Sebagai anak-anak sekolah minggu, apa yang ingin engkau kerjakan? Nah, saudara-saudara, inilah yang saya ajak untuk kita renungkan hari ini, saudara. Kita akan melihat dari firman Tuhan yang kita tadi baca. Saudara, di sana dikatakan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul, perhatikan ada kata yang saya garis, itu kata tersebar. Lalu di ayat 4 dikatakan mereka yang tersebar menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara, mengapa mereka tersebar? Itu pertanyaannya, saudara. Mengapa mereka tersebar? Saudara, kalau kita lihat, tersebar itu kan artinya orang itu mungkin pindah tempat ya. Dia dulu ada di sini, sekarang dia pindah ke sono. Itu tersebar, tidak di tempat sebelumnya lagi. Tetapi saudara, sebenarnya di dalam bahasa asli, ketika saya coba lihat, saudara, kata tersebar di sini
itu memakai satu kata diasparesan. Kita mungkin sangat familiar dengan kata diaspora. Nah itu mirip-mirip saudara, diasparesan. Apa artinya diasparesan ini? Saudara, diasparesan itu bicara kalau saudara seorang petani yang dulu, petani itu kan dia punya bibit ya. Jadi bibit-bibit, entah bibit jagung atau bibit apa gitu ya, disebar kan. Dan waktu dia sebar saudara, dia menyebar dengan sengaja. Dan dia taruh di tempat supaya nanti benih-benih itu bisa bertumbuh. Entah itu padi, entah jagung atau apa saja. Nah, kalimat diasparesan itu sangat terkait dengan seorang petani yang menyebar benih. Dan dilakukan secara sengaja. Supaya benih itu bisa tumbuh di sana dan kemudian nanti bisa menghasilkan buah. Maka ketika jemaat ini tersebar saudara-saudara, maka Tuhan mau katakan ketika mereka menyebar ke sana, mengelilingi keluar dari Yerusalem, maka saudara secara sengaja Tuhan menyebarkan mereka ke sana. Tuhan sebarkan mereka ke situ. Supaya apa saudara? Supaya benih Injil itu bisa ada di sana. Supaya orang-orang yang belum mendengar Injil di sana bisa percaya. Mereka yang belum tahu siapa Kristus di situ, mereka bisa percaya kepada Yesus. Jadi saudara, Allah melakukan hal itu secara sengaja. Mereka keluar dari Yerusalem. Mereka menyebar kemana saudara? Ke Yudea, ke Samaria. Jadi mereka menggenapi apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan penggenapan firman Tuhan yang telah dinubuatkan oleh Kristus di dalam ayat ini. Kisah 1 ayat 8 digenapi oleh Kisah 8 ayat 1. Jadi kita melihat misi ini adalah isi hati Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi umat Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya pergi. Supaya benih Injil bisa ditabur di sana dan banyak orang bisa bertobat. Kalau saudara mungkin melihat ya, penyebaran jemaat ini kan memang ada penganiayaan. Mungkin kita berpikir, oh itu kan mereka menyebar karena penganiayaan. Memang betul saudara, ada penganiayaan. Tetapi firman Tuhan itu katakan, justru Tuhan yang sengaja menyebarkan mereka ke titik-titik yang Tuhan mau. Ke Yudea, ke Samaria, bahkan ketemu dengan daerah-daerah lain, orang-orang asing. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika terjadi penganiayaan, memang reaksi daripada manusia umumnya takut. Tetapi bagaimana reaksi daripada jemaat zaman itu? Apakah mereka takut ketika ada aniaya? Apakah mereka kemudian mempersalahkan gereja pada waktu itu? Apakah mereka mempersalahkan diri mereka sendiri? Atau mempersalahkan para rasul? Atau pemimpin-pemimpin pada zaman itu? Atau mereka mempersalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Aduh, kenapa saya ikut Tuhan? Kenapa saya ikut Yesus? Ternyata ini gara-gara saya ikut dia, saya teraniaya. Apakah mereka berkata demikian, saudara-saudara? Saudara, kalau kita melihat ya, justru Lukas mencatat, ketika mereka tersebar, justru mereka memberitakan Injil. Ini aneh loh saudara. Artinya, justru mereka tidak kecewa. Tidak mempersalahkan Tuhan, tapi justru mereka memberitakan Injil sehingga banyak orang bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa loh saudara. Sudah percaya Tuhan, alami aniaya, tapi mereka tidak kecewa, justru makin giat. Taburkan Injil di sana, taburkan Injil di situ. Akhirnya banyak orang bertambah-tambah dan jumlah mereka dikatakan firman Tuhan begitu banyak. Yang akhirnya menjadi percaya. Wah saudara, ini pekerjaan misi yang sangat besar di dalam sejarah. William Barclay mengatakan ini adalah salah satu event terbesar di dalam sejarah gereja. Jadi ini satu gerakan yang luar biasa. Kita yakin waktu itu memang mereka takut saudara. Kita yakin mereka ketika ada aniaya pasti ada air mata, ada kekhawatiran. Itu reaksi manusia yang awal-awal pasti gentar saudara menghadapi itu. Tetapi saudara, karena mereka memahami bahwa ini adalah misi.
Ini adalah isi hati Allah, kenapa Dia selamatkan kita. Maka mereka hanya memikirkan satu hal, bagaimana Tuhan dipermuliakan di tempat di mana Allah belum dikenal. Bagaimana Injil diberitakan di mana suku, daerah, lokasi mereka belum percaya Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu kalau kita melihat, itu yang mereka prioritaskan, menjalankan misi Tuhan. Mereka tidak bergeser dari hal itu. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar satu prinsip penting. Apapun yang terjadi, yang kita alami, dimanapun kita tinggal, kita adalah misionaris. Sekali lagi saudara, apapun yang saudara alami, dimanapun Anda tinggal, Anda adalah misionaris. Maka katakan pada diri sendiri, saya adalah misionaris. Ada orang pindah tempat karena apa saudara? Dia beli tempat rumah yang baru. Dia pindah rumah baru, entah misalnya kalau di Jakarta beli ke Serpong. Ada orang pindah tempat karena dia kuliah. Bisa pindah ke luar negeri atau ke kota yang lain. Ada orang pindah tempat karena dia sakit. Atau pindah tempat karena pekerjaan. Atau pindah tempat karena ikut orang tua dan berbagai macam faktornya saudara. Tetapi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan saudara, sebenarnya kita itu pindah bukan tanpa tujuan. Allah sengaja taruh kita di sana, taruh kita di situ dengan satu tujuan. Kita adalah misionarisnya, duta besarnya di tengah-tengah dunia ini saudara. Panggilan kita itu adalah memberitakan Injilnya. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keberadaan kita di muka bumi ini sebenarnya adalah kita semua misionaris. Tadi malam ya saudara, pas selesai perayaan HUT gereja dari tempat GPDI, sentra GPDI, saya kan balik ke Jakarta. Saya dan istri naik Grab saudara. Saya pesan Grab, kita berdua, lalu kemudian pas naik kita langsung ngobrol terkait dengan gedung GPDI. Apakah ini gereja atau bukan? Saya menjelaskan kepada istri saya, ini bukan gereja. Lalu kemudian tiba-tiba supir Grabnya bilang, Pak maaf ya, saya mau potong pembicaraan Bapak. Silakan Pak, mau ngomong apa? Dia bilang, saya juga adalah anggota GPDI. Wah, saya langsung, untung saya nggak ngomong yang buruk terkait GPDI ya. Saya baru mau ngomong itu. Tapi, wah, untung saya tahan. Tapi kemudian saudara-saudara, saya tanya GPDI di mana Pak? Dia bilang saya di GPDI Ketapang. Oh ya, bagus sudah yang Ketapang yang di sini ya yang. Terus Bapak apakah tiap minggu ke gereja? Enggak Pak, karena saya rumah di Bentaro, cukup jauh. Oh, jadi kalau ke gereja bagaimana? Ya, dia karena supir Grab ya kadang-kadang lah Pak, mampir gitu. Oh ya, lalu kemudian saya banyak ngobrol. Saya tanya dia saudara, terakhir saya tantang gini, mau enggak Pak? Di tahun 2025 ini mau enggak? Mulai rajin ke gereja. Lalu setelah saya banyak ngobrol, wah saya percaya pertemuan kita hari ini tidak kebetulan Pak. Saya bilang betul. Ini mengingatkan saya supaya saya lebih rajin lagi ke gereja. Saya pas turun, sebelum turun saya bilang mau enggak saya doakan. Saya doakan dia. Setelah saya doakan hatinya begitu senang. Dia bilang baik Pak, saya akan kembali kepada Tuhan. Saya bilang cari Tuhan. Selagi Tuhan bisa ditemui, temuilah Tuhan. Jika engkau mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada engkau. Waduh, akhirnya saya kasih dia bonus saudara ya. Saya bilang yang penting engkau kembali ke gereja. Nah kenapa saudara saya melakukan itu? Sebenarnya dalam pikiran saya tiap kali ketemu orang saya pasti akan singgung terkait gereja, pengenalan dia akan Tuhan. Dan saya suka lakukan kalau ketemu orang Grab kayak begitu, suka ngobrol. Nah saudara kenapa? Karena kita ini adalah misionaris. Misionaris. Maka dimanapun sebenarnya Anda berada, mau di kantor, di jalan, di mana saja. Saudara sebenarnya ketika ketemu orang siapa saja, pertama-tama tanya saudara. Entah bertanya di dalam hati atau coba amati. Ini orang udah kenal Tuhan apa belum?
Karena kalau dia belum kenal Tuhan, saudara, kita lihat Tuhan sedang berikan kita satu misi, melayani orang itu. Jikalau kita hari itu nggak bisa beritakan Injil kepada dia, panggilan kita mendoakannya, supaya dia bisa kenal Injil suatu saat. Saudara, itulah panggilan kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Minta tolong diklik. Saudara, mengapa mereka tersebar? Karena mereka adalah misionaris yang disebarkan Tuhan untuk memberitakan Injil. Lalu saudara, kata berikutnya yang saya ajak kita melihat, siapa mereka ini? Siapa mereka? Karena di dalam ayat yang tadi kita baca itu, dikatakan mereka semua. Lalu mereka yang tersebar. Pertanyaannya saudara, mereka itu siapa? Kan begitu kan? Mereka siapa? Apakah mereka rasul-rasul? Apakah mereka Petrus? Apakah mereka Thomas? Apakah mereka Yohanes? Atau siapa saudara? Yang dikatakan saudara, hanya ditulis mereka. Dan mereka itu saudara, bukan rasul. Tapi mereka itu adalah jemaat Tuhan. Sekali lagi, mereka itu adalah umat Tuhan, jemaat. Nah, dikatakan saudara, jemaat di dalam jumlah yang besar. Jemaat di dalam kumpulan misionaris, mereka bergerak memberitakan Injil. Saudara, mereka bukan orang yang punya posisi dalam gereja. Nama mereka tidak diketahui. Gak ada yang tahu siapa mereka. Dari sekarang ini, bahkan dari waktu sebelumnya. Dan sampai kapanpun di dunia ini, gak ada yang tahu siapa nama mereka. Kecuali nanti kita akan ketemu di surga, saudara. Mereka bukan orang-orang yang populer. Tetapi saudara, satu hal yang kita tahu siapa mereka. Mereka ini adalah jemaat Tuhan. Mereka ini adalah jemaat yang dengan jumlah begitu banyak, begitu besar. Dan mereka ini adalah kumpulan misionaris. Mereka yang bergerak menjalankan misi isi hati Tuhan. Waktu itu di gereja mula-mula, mereka justru mencari target, mereka berdoa, mereka memberitakan. Sehingga di Kisah Para Rasul dicatat, dari 3.000 orang jadi 5.000 orang. Dan jumlah murid terus bertambah dan bertambah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapa mereka? Mereka adalah jemaat Tuhan. Mungkin kalau kita bertanya hari ini, siapa yang memberitakan Injil yang bermisi hari ini? Saudara, saya berani katakan melalui firman Tuhan ini, mereka itu adalah kita. Yang disebut mereka misionaris itu siapa? Saudara, mestinya kita hari ini. Tapi kenapa Injil hari ini belum sampai ke seluruh dunia? Kenapa kok Injil itu masih banyak, belum didengar oleh banyak orang? Apa kendalanya? Mungkin saudara mempersalahkan, oh ya salah si A, si B, dan si C. Semestinya saudara, bukan salah mereka. Tapi itu adalah salah kita sendiri. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya pekerjaan misi, gerakan misi, itu adalah gerakan seluruh jemaat. Sekali lagi saudara, gerakan misi itu adalah gerakan seluruh umat Tuhan. Ini bukan hanya pekerjaan pendeta, pekerjaan penginjil, gembala sidang. Tidak saudara. Ini adalah gerakan kita semuanya. Sebagai utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ini yang semestinya kita kerjakan dan lakukan. Maka di dalam menyambut ulang tahun gereja kita saudara, apa yang ingin kita kerjakan? Saudara, saya kira ini yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Menangkap isi hati Tuhan bahwa kita ini adalah kumpulan besar misionarisnya Tuhan di muka bumi ini. Untuk menjalankan misi Allah. Maka kalau misi ini dikerjakan, saya yakin saudara, GKK ini bukan hanya ada seperti yang terpampang di sini. Barangkali 5 tahun berikutnya sudah ada GKK yang lain.
5 tahun berikutnya sudah ada sekolah-sekolah yang lain. Dan barangkali saudara, kalau Tuhan beri mungkin bukan hanya sekolah yang kita kerjakan. Kalau kita melihat gereja lain mereka bisa buka klinik kesehatan. Tidak tertutup kemungkinan kalau Tuhan mau pakai kita. Tetapi saudara pertanyaannya, mau gak kita terlibat di dalam gerakan misi ini? Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, siapa mereka yang disebut sebagai pemberita kabar baik pekerjaan Allah yang besar itu, perbuatan-perbuatan Allah itu? Siapa mereka? Saudara, mereka yang telah dipilih oleh Tuhan. Siapa mereka yang dipilih oleh Tuhan? Itu adalah kita yang telah percaya kepada Tuhan. Maka sekali lagi katakan kepada dirimu sendiri, saya adalah misionaris di muka bumi ini. Saya adalah duta besarnya Kristus. Siapapun Anda, kalau sudah kenal Tuhan, Anda adalah misionaris Tuhan. Maka misi itu saudara, bukan program dalam gereja. Artinya apa saudara? Misi itu lebih dari itu. Misi itu adalah jantungnya gereja. Kita sering mendengar satu kalimat, doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Misi itu adalah jantungnya gereja. Kalau misi itu berhenti, gereja itu saudara bisa menjadi gereja yang stagnan dan mati. Tapi kalau misi dijalankan, gereja itu hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang terakhir, mengapa penganiayaan terjadi? Apa kaitan penganiayaan dengan misi? Apa kaitan perkembangan gereja Tuhan dengan penderitaan, penganiayaan? Saudara, kalau kita melihat penganiayaan itu tidak terelakkan. Penganiayaan dan misi itu saling terkait. Penganiayaan itu adalah tidak terelakkan karena ada kehadiran kerajaan kegelapan. Di mana kerajaan kegelapan itu pasti melawan gereja yang sejati. Saudara, kalau kita perhatikan ya, Yesus pernah berkata, di atas pengakuan Petrus dia akan mendirikan jemaatnya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, itu kata Kristus. Tapi tidak berhenti di situ. Dia berkata, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, Tuhan dirikan gereja, lalu alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Ketika Tuhan dirikan gereja, gereja ini saudara ini akan berperang melawan kegelapan. Maka kuasa kegelapan alam maut ini tidak bakal senang saudara. Dia pasti hantam gereja. Itulah sebabnya penganiayaan mengapa terjadi. Kuasa kegelapan dengan terang gak pernah bisa menyatu. Ini perang terus. Dan itu sebabnya kenapa gereja itu teraniaya. Dan penganiayaan itu adalah senjata musuh untuk membungkam kita supaya kita gak beritakan Injil. Supaya gereja mati. Tetapi coba perhatikan ketika Stefanus saudara dibunuh. Ketika penganiayaan terjadi, saudara, memang kita lihat dia mati, martir. Dia dilempari batu, dia dihina, dipermalukan di muka umum. Tetapi coba ya saudara bayangin ya, ketika Stefanus itu dibunuh, sebagian mungkin orang berpikir, aduh kasihan ya Stefanus ya. Betul, memang dia mati terbunuh, martir. Tapi coba saudara, sebelum dia mati, menghembuskan nafas terakhir, saudara, ada yang Alkitab catat tentang Stefanus. Di sana dikatakan bahwa Stefanus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia beritakan Injil, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kemudian ketika dia hampir sebelum mau mati, dia melihat kemuliaan Allah. Dan kemudian dia melihat Kristus berdiri di sebelah kanan takhta Allah. Kapan dia melihat kemuliaan itu? Ketika penganiayaan terjadi.
Kapan dia mengalami kepenuhan itu? Ketika dia beritakan Injil, ketika dia mati martir. Kapan gereja mengalami satu yang disebut sebagai kepenuhan? Dipenuhi melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, itu adalah saat gereja sedang mengalami penganiayaan. Gereja itu akan mengalami kepenuhannya. Kepenuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan gereja melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, ini adalah satu prinsip yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Kenapa penganiayaan itu terjadi? Karena lewat penganiayaan ini, Kristus yang telah mati dan Kristus yang bangkit, itu bisa dikenal. Bisa diketahui oleh banyak orang. Dan memang saudara, ini adalah cara kerja Allah di dalam memenangkan dunia ini. Iblis bekerja untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan memakai ini semua supaya Injilnya diberitakan. Makanya Paulus itu pernah mengatakan satu kalimat, saudara. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku telah menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Makanya dia rela menderita. Supaya saudara, orang lain bisa kenal Kristus. Kalau mereka belum kenal, ini bisa dipahami oleh banyak orang. Maka saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, penganiayaan justru tidak pernah membuat gereja makin mati. Penganiayaan tidak membuat gereja mandek, justru penganiayaan mengakibatkan gereja tambah bertumbuh. Penganiayaan membuat gereja justru membuat orang Kristen imannya makin kuat. Orang Kristen doanya lebih sungguh-sungguh. Itu yang terjadi. Di dalam penderitaan orang itu makin lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka hari ini saudara, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga setelah dia bangkit, dia menyampaikan satu kalimat penting kepada murid-muridnya. Dan saya ingin bacakan buat saudara. Yesus pernah berkata begini, Yohanes 20 ayat 21. Damai sejahtera Allah bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia, maka demikian Kristus sekarang mengutus umatnya untuk pergi beritakan Injil. Hari ini sebagai umat Tuhan, memasuki GKK ke-50 tahun ini, maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, utus aku, pakai aku, beritakan Injilmu, menjalankan misimu di dalam dunia ini. Maukah engkau berkata, Tuhan, aku mau dipakai oleh engkau, menjalankan misimu di dalam dunia ini. Kalau kita sehati mengerjakannya, maka saya yakin gereja Tuhan akan bertumbuh. Saudara, dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.